Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Buhari, NIM 2210903015, semester 3 reguler B, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya dengan materi termodinamika dengan mata kuliah pemilihan bahan dan proses yang saya telah pelajari di semester 3 ini. Berikut akan saya jelaskan apa artinya termodinamika teknik. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Dalam pengertiannya, termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Apa sih tujuan termodinamika itu? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan prinsip termodinamika yang berdasarkan bidang kajian. Termodinamika teknik meliputi mekanika fluida, perpindahan panas, perpindahan massa. Produk yang mampu memberikan manfaat secara menyeluruh. Sistem termodinamika. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan sifat dari batasan dan arus benda, energi dan materi yang melaluinya. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungannya, yakni sebagai berikut. 1. Sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya suatu aliran massa ke dalam atau keluar sistem seperti pada kompresor, turbin, nozzle, dan motor bakar. Perjanjian yang kita gunakan untuk menganalisis sistem yaitu untuk panas Q atau Q bernilai positif jika diberikan kepada sistem atau bernilai negatif bila keluar dari sistem. Jadi nilainya ini, si Q ini, jikalau positif, jika positif kepada sistem dan bernilai negatif bila keluar dari sistem. Jadi kalau masuk ke sistem nilainya positif, kalau keluar dari sistem nilainya Q. Untuk usaha atau W dengan lambang hitungannya W, bernilai positif jika keluar dari sistem dan bernilai negatif jika masuk ke dalam sistem. Jadi kayak kebalikannya. Jadi ada sistem terbuka ini ada 2 sistem lagi, dibagi lagi. Untuk panas ini kodenya atau tentunya Q, untuk usaha W. Sekarang kita bahas ke sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu di mana massa ini tidak bisa melintasi batas sistem. Tetapi energi baik dalam bentuk panas maupun usaha bisa melintasi lapis sistem batas tersebut.
Suatu sistem bisa mengalami pertukaran panas atau kerja atau keduanya. Biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Ada dua sifat pembatas di dalam sistem tertutup, yaitu pembatas adiabatik yang tidak memperbolehkan pertukaran panas dan sistem pembatas rigid tidak memperboleh pertukaran kerja. Dan sekarang sistem yang terakhir yaitu sistem trolisasi. Sistem trolisasi ialah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Di dalam sistem trolisasi ini tidak dibagi-bagi lagi seperti sistem terbuka atau sistem tertutup. Jadi hanya pengertiannya saja. Sekarang rumus termodinamika. Secara matematis, termodinamika dapat dirumuskan sebagai berikut. Q yang berarti Q itu yang berarti untuk panas dengan kode atau dengan lambang Q sama dengan delta U ditambah W dengan ketentuan jika Q sama dengan dalam kurung positif, sistem menerima kalor. OR sama dengan sistem melepas kalor. W plus sama dengan sistem melakukan usaha. W min sama dengan sistem dikenai usaha. Delta U terjadi penambahan energi dalam. Delta U min terjadi penurunan energi dalam. Atau secara singkat atau dibaliknya, delta U sama dengan Q diambil W. Dengan keterangan delta U itu artinya perubahan energi dalam joule, Q kalor dalam satuan joule, W usaha dalam satuan joule. Jadi berikut rumus-rumus yang saya ketahui dalam termodinamika teknik. Berikut juga masih termasuk rumus-rumus dari termodinamika tambahannya. Proses-proses isobaris sama dengan tekanan tetap, isotermis sama dengan suhu tetap, sama dengan delta U sama dengan 0. Atau isochoris menjadi volume tetap, atau isovolomis atau isometrik menjadi W sama dengan 0. Adiabatis terjadi pertukaran kalor, terjadinya lambang Q sama dengan 0. Siklus terjadinya daur, terjadinya delta U sama dengan 0. Jadi ini saling bergantungan atau saling mengikat di rumus-rumus ini. Next, persamaan keadaan gas, hukum Gay-Lussac, yaitu tekanan tetap menjadi V per T sama dengan konstan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hukum Charles atau hukum Charles, volume tetap menjadi dengan rumus P per T sama dengan konstan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Hukum Boyle, yaitu suhu tetap dengan menjadi PV sama dengan konstan sama dengan P1 sama dengan P2 V2. T berubah non adiabatis. P1 V1 per T1 P2
V2 per T2. Berikut yang adiabatisnya. V1 Y sama dengan P2 V2Y. T1 V1 Y min Y dikurang 1 sama dengan T2 V2Y kurang 1 dikurang 1. Y perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap dan volume tetap menjadi Y sama dengan Cp atau Cv. Usaha W sama dengan P per delta V menjadi isobaris, W 0 menjadi isokoris, W sama dengan N RT in V2 V1 isometris, isotermis, W sama dengan min 3 per 2 NR delta T menjadi adiabatis gas monotomik. Keterangan berikut terlampir keterangan yang dimaksud lambang-lambang rumus tersebut. T sama dengan itu meliputi suhu seperti Kelvin, Fahrenheit, tapi Celsius tidak termasuk ke T. P yang berarti tekanan dalam satuan PA atau dalam satuan Newton metrik persegi atau Newton metrik. V sama dengan volume meter persegi, N jumlah mol 1 liter sama dengan 10 min 3 metrik persegi, 1 atm sama dengan 105 PA atau ikut soal. Jika tidak bisa diketahui soal, ambil nilai. Jika tidak diketahui di soal, ambil nilai IN2 sama dengan 0,693. Contoh soal. Suatu gas mempunyai volume awal 2,0 metrik persegi dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter persegi. Bila tekanan gas yaitu 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. 1 atm itu sama dengan 1,01 dikali 105 PA. Diketahui V2 sama dengan 4,5 meter persegi, V1 sama dengan 2,0 meter persegi, P sama dengan 2 atm sama dengan 2 kali 2 0,2 dikali 105 PA isobaris sama dengan tekanan tetap. Ditanya W itu usaha. Dijawab W sama dengan P per delta V. Di bawahnya lagi W sama dengan P dalam kurung V2 V1, W sama dengan 2,02 yang hasilnya dari 2,0,2 itu berasal dari volume awal, 105 itu dari yang 1 atm sama 105 PA ini. Dalam kurung 4,5 diambil 2,0. 4,5 nya dari volume akhir, 2,0 nya dari volume awal sama dengan 5,05 dikali 105 Joule. Berikut contoh soal yang nomor 2. Tentukan perubahan volume jika 1 kg air jenuh diuapkan seluruhnya pada tekanan A, pada tekanan yang masing-masing A 1 kPa, B 100 kPa, C 10.000 kPa.
Jadi untuk menjawab contoh soal nomor 2 ini kita harus menggunakan tabel properti uap. Seperti tabel yang di bawah ini, yang bisa si tabel-tabel yang seperti bawah inilah. Jadi yang contoh soal ini belum saya selesai karena saya belum bisa menemukan jawaban yang cocok atau jawaban yang pas untuk menjawab pertanyaan di nomor 2 ini. Kalau secara hitungan saya sendiri kemungkinan hasilnya begini, tapi tidak menjamin bahwa ini betul. Lanjut ke latihan soal. Sebuah ban mobil dengan volume 0,6 meter diisi hingga tekanan 200 kPa. Hitunglah massa udara dalam ban tersebut jika temperaturnya adalah 20 derajat Celcius. Soal nomor 2, sejumlah kalor yang sama dengan 3000 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem. Berapa besar perubahan energi dalam sistem? Untuk menjawab latihan soal ini, saya akan menjawabnya dalam bentuk catatan atau dalam bentuk tulis tangan, karena agar saya bisa mempermudah dalam perhitungan atau mengkotretnya. Berikut saya jelaskan dimensi dan sistem satuan yang berada atau terikat pada termodinamika, yaitu sistem satuan yang digunakan adalah sistem satuan metrik atau sistem internasional atau yang biasa kita sebut SI. Jadi sistemnya ini satuannya sudah internasional, sudah diakui dunia. Di dalam satuan-satuan dasar ini digunakan beberapa dimensi-dimensi seperti berikut. L sama dengan panjang dengan satuan meter, M sama dengan massa dalam satuan kilogram, T sama dengan waktu, bisa dalam satuan detik atau menit, T yang berarti memiliki arti suhu dalam satuan K yang berarti Kelvin, dan R berarti radius. Kemungkinan itu yang saya ketahui dalam suhu atau dalam satuan suhu ini. Satuan-satuan lainnya dapat ditentukan atau diturunkan dari satuan-satuan dasar ini, yaitu seperti berikut yang ada di tabel ini. Besaran panjang, satuan besaran panjang itu satuan dasar meter atau notasinya M. Massa satuan dasar kilogram, notasinya kilogram. Waktu satuan dasar detik, notasinya det atau S berarti second. Suhu satuan dasar Kelvin, notasinya K. Arus listrik satuan dasarnya ampere sama dengan atau notasinya A. Intensitas cahaya candela sama dengan notasinya CD. Satuan tambahan. Jadi dalam satuan dasar ini ada juga satuan tambahan seperti berikut. Sudut bidang satuan dasar radias, notasinya rad. Sudut ruang steradias, notasinya SR. Contoh penggunaan satuan misal hukum Newton 2 atau FA, di mana G konstanta seperti berikut.
Jadi berikut perhitungan-perhitungan atau contoh-contoh soalnya. Dimulai dari SI. Untuk masa 1 LBM dibutuhkan percepatan sebesar 32,174 feet per second. Berikut soal berikut contoh soal yang ada di dalam satuan internasional itu atau sistem dasar. Terlampir referensi teori dan rumus atau yang lainnya yang saya gunakan di dalam presentasi saya ini, yang berdasarkan atau mengambil dari beberapa jurnal atau beberapa website atau PDF dari internet. Berikut link-link yang saya gunakan atau yang saya pakai untuk menggunakan ini. Terima kasih telah memberikan jurnal ini kepada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mempelajari atau mencari ilmu-ilmu yang sedang digalinya. Sebelumnya saya terima kasih atas kekurangan yang berada video ini dan hasil yang tidak memuaskan menurut saya pribadi dan orang-orang yang menonton ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila saya salah ucap atau salah penyebutan dalam pembelajaran ini, karena saya di sini